ibadah pagi ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan membahas tentang fisiologi respirasi. Ya, jadi mudah-mudahan setelah ikut berdiskusi tentang fisiologi respirasi ini, nah, para mahasiswa lebih dapat memahami ya bagaimana fungsi-fungsi normal dari pernapasan di dalam tubuh kita. Ya. Ya, jadi silakan diikuti dengan cermat, ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya akan makin baik, ya. Baik, silakan siapa yang menayangkannya? Ya, jadi kita tentang fisiologi respirasi hari ini. Ya, lanjut. Nah, ini secara garis besar tentang anatomi ya dari sistem respirasi, mulai dari lubang hidung, ya, lubang hidung, masuk rongga hidung, kemudian ke faring, ya, faring, ya. Nah, faring itu ada 3, nanti kita lihat nanti ada 3 bagian. Ya. Nah, kemudian ke laring, ya, ada epiglotisnya, ya. Kemudian ke trakea, kemudian ke bronkus. Nah, nanti dari bronkus itu bercabang-cabang namanya bronkiolus, akhirnya sampai ke alveolus. Nah, itu rangkaian dari saluran napas. Nah, ya, jadi yang bronkus, bronkiolus itu ada di dalam paru. Nah, kita lihat paru ada 2, ya, kiri kanan, di tengahnya ada jantung, ya. Nah, di bawahnya ada diafragma. Ya, ini otot yang berfungsi nanti mengatur volume rongga toraks. Ya, jadi diafragma ini nanti kalau dia kontraksi akan menarik paru ke bawah. Ya. Nah, kalau dia relaksasi, dia tertarik ke atas sehingga paru mengecil. Ya, kira-kira begitu fungsi dari diafragma nanti. Ya, lanjut. Nah, kita mulai dari rongga hidung, ya. Nah, kita lihat di sini gambar kiri ini potongan frontal, ya. Kita lihat lubang hidung ini, ya, ada kiri kanan ya, ada sekat di tengahnya, ya. Nah, ya, ada septum, ya. Nah, sel septum, ya. Nah, kiri kanannya ada rongga hidung yang dengan ada namanya konka. Bahasa Inggrisnya turbinate, ya. Turbinate itu bahasa Inggris, bahasa Latinnya concha, ya. Ada concha nasalis. Nah, ada yang superior, ya, medial dan inferior. Nah, ya, lihat dari samping begini, ya, potongan sagital dan potongan frontal, kita lihat itu gambarnya, ya. Bagaimana gambar dari concha tadi. Nah, ya, nanti apa fungsi konka nanti kita lihat lagi ya. Ini secara anatominya kita tahu. Nah, ya, ada bagian atas, yang sebelah atas, tengah dan bawah. Adanya di rongga hidung, ya. Nah, itu agak memanjang dari depan ke belakang. Nah, kemudian sebelah atasnya dari rongga hidung itu adalah daerah untuk tempat reseptor penghidup. Ya, jadi di atas bagian atas ada reseptor penghidup. Nah, ya. Jadi udara yang kita hirup nanti ya kalau kita hirup udara itu akan sebagian akan ke atas ya, terjadi turbulensi di atas di rongga bagian atas. Nah, itu akan merangsang reseptor-reseptor penghidup. Ya. Nah,
kita lanjutkan. Nah, kemudian juga ada sinus. Nah, sinus. Nah, sinus di sini adalah rongga dalam tulang. Ya. Sini adalah sinus rongga dalam tulang. Nah, karena dia di sekitar rongga hidung namanya sinus paranasal. Ya, paranasal di sekitar rongga hidung. Nah, jadi ada yang sinus frontalis, nah di daerah frontal, ya. Nah, itu ada yang depan juga, itu sinus maxillaris di tulang maksila, ya, itu yang depan. Nah, kemudian ada di bagian atas medial dari rongga hidung, yaitu sinus ethmoidalis, ya. Nah, bagian atap rongga hidung, kemudian sinus sphenoidalis, bagian belakang rongga hidung. Ya, nah, jadi ada 4 sinus, ya, kiri kanan. Ya, nah, ya. Ethmoid ini agak ada 3 dia, ya, ethmoid ini, ya, ada dibagi 3, tapi kiri kanan juga, ya. Nah, itu rongga, ya, dalam tulang, ya, yang dindingnya mengandung mukosa, ya, yang menghasilkan cairan mukus. Nah, ya. Nah, nanti itu cairan-cairan itu nanti masuk ke rongga hidung. Ya, lanjut. Nah, ini saluran, ya, dari rongga hidung, kemudian masuk ke faring. Nah, faring ada 3 bagian, ya, atau bagian atas namanya rhinofaring, ya, rhinofaring, ya. Nah, bagian tengah namanya orofaring, dan bagian bawah namanya laryngofaring, ya. Laryngofaring. Jadi ada 3 bagian dari faring, ya, tenggorok, ya, 3 bagian, ya. Atas, tengah, bawah. Nah, ini faring ini masih saluran napas. Nah, tapi mulai dari orofaring itu dua jalan ini, ya, tempat saluran napas dan saluran makanan. Nah, nanti di bagian bawah nanti bercabang, ya, masuk ke bagian depan itu untuk napas, bagian belakang untuk makanan. Ada persimpangan, ya. Nah, jadi di orofaring dan laryngofaring itu ada persimpangan saluran napas dan saluran makanan, ya. Jadi ketika menelan makanan, maka saluran napas dia tutup, ya, tutup oleh epiglottis. Nah, itu ada epiglottis, itu akan menutup saluran napas, ya, ketika kita menelan, ya. Ketika kita bernapas biasa, nggak menelan, maka saluran napas terbuka. Ya, ya, jadi bagian depan itu trachea, bagian belakangnya itu esophagus. Ya, itu terlihat pada gambar dengan jelas terlihat, ya. Ya, lanjut. Nah, ini bagian saluran napas bagian bawahnya. Ya, mulai dari trachea itu terlihat, ya, trachea. Nah, kemudian menjadi bronkus utama. Ya, bronkus utama menuju ke masing-masing paru kanan dan kiri. Nah, kemudian baru ke bronkus kiri dan paru kiri dan kanan itu bercabang-cabang terus. Ya. Nah, itu cabangnya banyak. Ya, kalau nanti, ya, ibarat pohon, ya, pohon itu mulai dari dahan, kemudian bercabang-cabang lagi, akhirnya yang kecil namanya ranting, nah akhirnya sampai daun, ya. Nah, itu juga di paru kita, ya, dari bronkus, ya, bronkus cabang terus, akhirnya bronkiolus. Nah, bronkiolus. Nah,
akhirnya bronchiolis terminalis akhir. Nah, kemudian baru alveolus, ya, berupa gelembung-gelembung yang berisi udara. Ya. Jadi ini semua adalah saluran, ya, saluran napas, saluran yang dilalui udara dari rongga lubang hidung sampai ke alveolus. Nah, ya, jadi bercabang-cabang banyak, akhirnya ya itu sampai 20 sampai 24 kali percabangan. Cabang terus, akhirnya sampai alveolus. Oke, ya. Nah, paru kita jadi ada lobus-lobus namanya. Ya. Nah, paru kiri itu 2 lobus, paru kanan 3 lobus. Ya. Nah, jadi paru kiri kita agak lebih kecil karena ada jantung di arah ke kiri. Ya. Nah, ke kiri ada jantung. Ya. Memang jantung itu agak di tengah, tapi lebih berat ke kiri jantungnya. Ya. Sehingga lobus lobus paru itu yang kiri 2, yang kanan 3. Ya, lanjut. Nah, ini yang bagian akhir dari cabang-cabang tadi, ya, bronkiolus. Ya, nah, ada namanya terminal bronkiol atau bronkiolus terminalis. Nah, kemudian menjadi alveolus. Alveolus ini gelembung-gelembung, ya, ibarat buah, ya, buah. Nah, jadi isinya kosong, ya, rongga, ya. Jadi, nah, kemudian ada alveolus ini diliput, ya, oleh anyaman kapiler. Nah, ini lihat ada pembuluh darah, arteriol, ya, dan ada pulmonary arteriol, ya, ada venula, ya, arteriol dan venula. Nah, lihat, anehnya di sini arteriolnya warna biru, venulanya warna merah. Terbalik dengan darah di sistemik. Ya, karena biru karena arteriolnya mengandung banyak CO2, sedikit O2. Nah, kemudian setelah dari alveolus bertukar venulanya oksigen dan sedikit CO2. Nah, ya, jadi alveolus ini ibarat bola yang dibawa dengan jaring, ya. Nah, ada jaring, bawa bola, kira-kira begitu. Ya. Jadi anyaman kapiler ini masif sekali, nah, banyak sekali yang meliput alveolus tadi, sehingga terjadi pertukaran gas dengan baik di sini. Ya. Jadi lapangan luas permukaan pertukaran gasnya menjadi bagus, banyak. Ya, lanjut. Nah, jadi kita udah tahu tadi ada saluran napas, ya, dari rongga hidung sampai alveolus. Nah, jadi masing-masing saluran ini ada macam fungsinya. Ya. Jadi satu tadi saluran udara, nah udah jelas. Saluran dari lubang hidung sampai alveolus. Nah, bolak-balik. Habis masuk, keluar lagi. Ya, masuk namanya inspirasi, udara masuk ke dalam. Kemudian ekspirasi, keluar lagi udara tadi. Nah, ini fungsi saluran. Nah, kemudian menyaring udara. Nah, udara kita ini nggak pernah benar-benar bersih. Selalu ada partikel-partikel yang melayang-layang di udara. Partikel halus. Nah, cuma kadang-kadang kalau daerahnya kotor itu lebih banyak partikelnya, daerah yang bersih lebih sedikit partikelnya. Tapi tetap ada. Nah, sehingga tubuh kita perlu menyaring.
Jadi saluran napas akan menyaring partikel tadi sehingga sesampai di alveolus udah bersih benar, udah benar-benar bersih. Nah, bagaimana cara menyaringnya? Nah, ini agak beda dengan saringan yang biasa. Kalau saringan biasa, saringan unit AC misalnya itu ada apa namanya anyaman ya yang bisa menyaring partikel-partikel yang masuk udara yang di bawah udara. Nah, tapi di saluran napas kita itu beda. Ya. Baik, nanti satu-satu. Ini ada keterangannya. Silakan lanjut. Ya. Lanjut dulu. Fungsi melembab. Cak kembali. Kembali sebentar. Ya. Oh ya. Ya, jadi menyaring ya. Ini karena ini ada terbalik melembabkan. Jadi fungsi menyaring begini. Di saluran napas itu ada mukosa di seluruh dindingnya. Ya, mukosa ada yang menghasilkan mukus atau lendir. Ya, jadi saluran napas dinding dalamnya mengandung lendir. Nah, di situ mengalirlah udara yang masuk keluar. Ya, masuk keluar. Itu terjadi aliran udara. Nah, kemudian saluran napas itu bercabang-cabang. Makin ke dalam makin banyak cabangnya. Ya. Nah, ketika udara mengalir di percabangan itu terjadi turbulensi namanya. Ya. Terjadi turbulensi, berputar, udaranya berputar. Nah, ketika berputar itu, jadi udara ini akan membentur dinding saluran tadi. Nah, ketika membentur dinding saluran, partikelnya akan nempel. Ya. Partikel-partikel yang dibawa oleh udara tadi nempel di saluran yang sudah mengandung lendir tadi. Nah, ya, sampai makin ke dalam, makin banyak yang nempel, akhirnya bersih. Ya, akhirnya bersih, tidak ada lagi partikel yang terbawa dalam udara tadi. Udaranya bersih. Jadi sampai di alveolus itu partikel sudah bersih. Ya. Nah, bagaimana dengan partikel yang tadi nempel? Nah, itu pelan-pelan didorong rame-rame. Rame-rame didorong ke arah tenggorok. Ya. Ke arah tenggorok, ke arah trakea. Nah, nanti di sana dikeluarkan sebagai dahak, ya, kutub. Ya. Nah, itu tentang penyaringan udara. Nah, kemudian melembabkan, coba ya slide berikutnya. Nah, fungsi melembabkan ya. Nah, jadi dinding sinus paranasalis tadi ya yang kita udah bahas, mukosanya menghasilkan cairan masuk ke rongga hidung. Kemudian air mata, ya. Air mata kita selalu ada dihasilkan untuk membasahi bola mata. Nah, tapi nanti di bagian medial dari kelopak mata kita itu ada saluran yang menampung air mata tadi dan mengalirkannya ke rongga hidung. Nah, ya, jadi udah dua nih sumber air. Ya. Nah, yang ketiga mukosa dinding rongga hidung juga ada cairan. Ya, tadi yang ada ya, dinding, pokoknya dinding rongga hidung. Ya, yang ada konghanya dan sebagainya, pokoknya dinding rongga hidung menghasilkan cairan juga. Nah, jadi cairan-cairan ini akan menyebabkan molekul udaranya, molekul airnya terbawa ketika udara liwat. Ketika udara inspirasi lewat rongga hidung, maka dia akan membawa molekul-molekul air tadi. Nah, ini yang disebut melembabkan. Jadi
adanya, kalau udara lembab itu banyak mengandung uap air, itu namanya lembab. Nah, jadi ketika udara masuk, udara yang tadinya kurang lembab, setelah melalui dinding rongga hidung dan saluran napas selanjutnya, itu akan menjadi lembab karena dia membawa uap air yang ada di dinding saluran, dinding rongga, sejak rongga hidung sampai saluran bronkus dan seterusnya. Nah, sehingga sesampai di alveolus itu udaranya sudah lembab sekali, ya, sudah maksimal lembabnya, sudah jenuh 100%. Nah, ya. Nah, jadi sudah dua ini, sudah bersih, nggak ada partikel, sudah lembab. Nah, kenapa perlu lembab? Ya, supaya sesampai di alveolus, dinding alveolus tidak perlu melepaskan uap air lagi, sehingga dinding alveolus tetap tidak kering gitu, ya, tetap ada berair, ya. Berair maksudnya tidak kering, ya. So, kalau ada permukaan bersentuhan dengan udara kering, maka permukaan itu akan menjadi kering karena air yang ada di situ akan ditarik oleh udara yang kering. Jadi kalau udaranya lembab, basah, artinya sudah jenuh dengan uap air, tidak lagi akan menimbulkan kekeringan pada dinding. Nah, jadi sudah dua, sudah bersih dan sudah lembab, ya, udaranya. Oke, lanjut. Nah, tadi ini terbalik, jadi fungsi saringan sudah dibahas, ya. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, sekarang fungsi memanaskan, ya, memanaskan. Nah, dinding rongga hidung itu banyak pembuluh darah. Ya. Nah, ya, banyak pembuluh darah. Nah, jadi pembuluh darah ini membawa panas. Jadi panas tubuh kita dibawa oleh darah, antara lain sampai ke dinding rongga hidung. Nah, dinding yang hangat ini, ya, dinding rongga hidung yang hangat ini, dan juga saluran yang berikutnya sampai saluran yang lain, itu dilalui udara yang lebih dingin. Jadi udara luar ini lebih dingin dari udara dalam tubuh kita. Nah, ya, sehingga udara yang lebih dingin ini akan membawa panas yang ada di dinding tadi, yang dibawa oleh pembuluh darah yang banyak, ya. Nah, sehingga udaranya jadi hangat lagi, ya. Jadi ada udaranya dipanaskan, ya, sesuai sama dengan suhu tubuh. Ya, jadi suhu tubuh kita 37 derajat, maka udara yang sampai di alveolus juga 37 derajat. Nah, ya, jadi ada tiga, membersihkan, melembabkan, dan memanaskan. Ya, di samping fungsi sebagai saluran, ya, sebagai saluran. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada yang kita sebut fungsi respirasi. Ya, tadi fungsi saluran aja, ini fungsi respirasinya. Nah, jadi ada tiga, ya, fungsi ventilasi namanya. Ventilasi itu artinya udara keluar masuk, ya, pertukaran udara keluar masuk, dalam hal ini keluar masuk, keluar dari alveolus, masuk ke alveolus melalui dinding, lubang hidung, ya, dari hidung sampai alveolus. Ventilasi keluar masuk begitu. Nah, kemudian udara yang sudah masuk di alveolus berdifusi. Nah, ya, berdifusi melalui dinding, akhirnya masuk ke darah. Begitu juga yang ada di darah masuk ke alveolus. Nah, yang berikutnya adalah perfusi. Ya, artinya perfusi ini artinya pengaliran darah. Darah
dialirkan dari paru ke seluruh tubuh. Ya, dari paru ke seluruh tubuh, mulai jantung dulu, masuk ke jantung. Nah, dari jantung dipompa ke seluruh tubuh. Nah, itu namanya perfusi. Ya. Nah, di seluruh tubuh ini terjadi lagi pertukaran gas. Ya. Nah, seluruh tubuh yang ada kapilernya itu akan memberikan oksigen dan mengambil CO2. Nah, ini kemudian ini darahnya kembali melalui vena, sistem vena. Nah, sampai ke jantung, dari jantung didorong lagi ke paru. Nah, jadi inilah fungsi perfusi tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini secara sederhana kita gambarkan begini. Ya. Jadi ada panah keluar masuk, itu namanya ventilasi. Nah, kemudian ada difusi, ya, sehingga warna darah yang tadi warnanya biru jadi merah. Ya. Jadi yang biru ini banyak CO2, kurang O2. Kalau yang merah itu banyak O2 dan kurang CO2-nya. Karena ada difusi. Ya. Sudah ada pertukaran gas. Oksigen masuk ke darah, CO2 dari darah masuk ke alveolus. Itu namanya terjadi difusi. Nah, setelah itu terjadi perfusi. Nah, dialirkan ini darah ke seluruh tubuh. Ya. Darah yang sudah kaya oksigen dan kurang CO2 dialirkan ke seluruh tubuh. Terjadi perfusi. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita merinci apa yang terjadi waktu inspirasi. Inspirasi itu udara masuk melalui rongga hidung, dari udara luar, melalui lubang hidung, masuk sampai alveolus. Nah, apa yang terjadi? Ya. Inspirasi, udara masuk, artinya secara aktif, ya, secara aktif terjadi pembesaran rongga toraks. Ya. Jadi rongga toraks membesar, nah, ya, sehingga udara akan masuk. Nah, kenapa udara masuk? Dengan membesarnya rongga toraks yang dalamnya banyak alveolus tadi, ya, ya, itu. Yang banyak alveolus tadi ada 300 juta alveolus. Membesar secara merata, ya, rongga toraks membesar, berarti alveolus-alveolusnya ikut mengembang. Nah, ya, ini antara lain karena diafragma dan intercostalis externus tadi. Jadi diafragma turun tadi, kita lihat tadi awal itu ada diafragma yang di bawah paru, ya, di bawah rongga toraks, dia mendatar sehingga rongga toraks membesar. Kemudian ada intercostalis externus yang menyebabkan kosta menjadi datar. Nah, ini semua akan membesar rongga toraks. Nah, ya. Nah, ini prosesnya aktif. Ya, aktif, jadi terjadi pembesaran. Nah, dengan sendirinya, dengan membesarnya rongga toraks, maka paru akan membesar juga. Nah, paru ini tadi terdiri dari alveolus, dan ini merupakan jaringan yang elastis. Nah, ya, seperti karat itu bisa ditarik, ya, dengan tenaga. Tapi buat mengembalikan ke posisi awal, lepasin aja. Ya. Nah, jadi menariknya aktif, melepasnya pasif. Nah, inspirasi juga demikian. Ya, pernapasan, inspirasinya aktif, melepaskan, ekspirasi itu pasif. Nah, jadi dalam inspirasi ini ada dua keadaan. Ada yang inspirasi tenang, yang kita tidak sadari.
Kita setiap saat ada inspirasi, tapi karena kita nggak merasa kita sedang bernapas. Ya. Nah, ya, terus ada. Yang lagi tidur juga napas. Ya. Nah, itu pernapasan tenang. Tapi ada pula pernapasan kuat. Nah, misalnya pada waktu orang sesak nafas atau dengan sengaja melakukan ekspirasi kuat. Ya. Nah, ini perlu otot-otot inspirasi tambahan. Ya. Nah, jadi di samping otot-otot inspirasi tenang tadi, diafragma dan intercostalis sternus perlu tambah otot-otot lain. Misalnya sternocleidomastoid, scalenus, dan lain-lain. Jadi ikut memperkuat sehingga inspirasinya menjadi lebih kuat. Dan bisa rongga toraksnya bisa lebih membesar lagi. Ya. Biasanya ya, inspirasi tenang itu hanya berubah sekitar setengah liter. Itu kita sebut juga sebagai tidal volume. Tapi inspirasi kuat bisa menarik udara sampai 3 liter lebih. Ya. Nah, jadi tergantung besar rongga toraksnya, ya. Bisa 3 liter sampai 5 liter. Ya. Tergantung besarnya rongga toraks. Itu inspirasi kuat, ya. Nah, tenang terus setengah liter sekitar. Ya. Ya, lanjut. Nah, ekspirasi. Ya, ekspirasi tenang prosesnya pasif itu tadi. Kita menarik karet perlu tenaga, melepaskan kembali nggak perlu tenaga, jadi pasif. Ya. Kenapa? Ada gaya recoil paru dan dinding torak. Nah, dia elastis. Kalau ditarik, lepas kembali dengan gaya recoil. Ya, jadi karet itu kembali karena ada gaya recoilnya. Nah, kalau ekspirasi kuat, nah itu ada gaya recoil tadi ditambah dengan sengaja kita menekan otot-otot abdominal dan intercostalis internus. Ya. Sengaja kita peras, memperkecil rongga abdomen, ya, menyebabkan mendorong diafragma ke atas, ya. Nah, memperkecil rongga toraks, nah, sehingga terjadi ekspirasi kuat. Nah, kuat tenaganya dan bisa lebih mengecil daripada yang biasa. Ya, yang biasa dari yang bisa lebih rongga toraks kita diperkecil, berarti lebih banyak lagi udara yang bisa keluar setelah ekspirasi tenang. Ya. Jadi setelah ekspirasi tenang kita masih bisa mengeluarkan udara lagi dengan ekspirasi kuat. Ya, ya lanjut. Nah, ini gambar ya otot-otot intercostalis externus dan diafragma. Ya, ada lagi intercostalis internus, ya, untuk ekspirasi. Kalau internus itu untuk ekspirasi kuat, eksternus untuk inspirasi. Ya. Nah, ini kira-kira memperlihatkan, ya, gambar bawah, ya, gambar B, memperlihatkan apa yang terjadi ketika ada perubahan posisi kosta dari buat sudut ke bawah sehingga dia mendatar. Ketika dia mendatar, dia lebih membesar. Ya, rongga toraks lebih membesar. Tapi tetap saja yang pembesaran terbesar dari rongga toraks itu oleh peranan dari diafragma. Ya. Dalam keadaan istirahat itu 70% peran diafragma, 30% peran dari intercostalis externus. Ya. Lanjut. Nah, ini ekspirasi kuat melibatkan juga otot-otot abdomen, dinding abdomen ikut berperan buat menarik kosta ke bawah. Ya. Di samping mendorong, memperkecil rongga abdomen sehingga mendorong diafragma ke atas pada ekspirasi kuat. Oke, lanjut.
Nah, ini gambar baru ya secara radiologis dengan X-ray. Yang sebelah kiri ini waktu ekspirasi, ya, jadi lebih kecil. Yang kanan ketika inspirasi, lebih besar dan lebih panjang ke bawah. Ya. Nah, yang panjang ke bawah ini peran dari diafragma. Ya. Jadi tadi sudah disebut peran terbesar inspirasi itu oleh diafragma. Ya, lanjut. Nah, kita lanjutkan dengan istilah ventilasi. Ya, tadi udara keluar masuk satu ruangan itu kita sebut ventilasi. Ya, kamar misalnya dengan adanya udara yang keluar masuk kamar karena ada pintu atau jendela sehingga udara bisa keluar masuk. Itu ada ventilasi. Jadi satu kamar yang ventilasinya baik itu ada jendela yang bagus yang menyebabkan udara keluar masuk dengan leluasa. Nah, begitu juga paru kita itu ada ventilasinya. Udara keluar masuk. Ya, itu ada tujuannya. Kenapa? Apa gunanya udara keluar masuk? Ya, tadi udara masuk membawa oksigen, ya, dan keluar membawa CO2. Ya, itu namanya ventilasi. Ya. Nah, jadi dalam ventilasi paru kita mengenal tidal volume. Ya, ada tidal volume atau isi alun napas. Jadi udara yang keluar masuk sekali napas. Tarik keluar. Nah, itu namanya tidal volume atau isi alun napas. Nah, ini tergantung. Kalau yang dalam keadaan tenang, nah itu sekitar setengah liter. Tapi kalau kita lagi habis lari naik tangga, wah itu ya, cepat dan dalam napas kita. Nah, ya, itu ventilasinya meningkat. Kemudian juga frekuensi respirasi. Dalam keadaan tenang, napas kita sekitar ya 12-16 kali per menit. Nah, tapi kalau yang namanya ngos-ngosan habis lari itu cepat. Selebih dari 20 kali. Udah cepat dalam lagi. Nah, sehingga ventilasi parunya meningkat. Ya. Nah, jadi istilah ventilasi paru sendiri adalah volume udara yang keluar atau masuk dalam 1 menit. Ya, jadi tidal volume kali frekuensi respirasi. Nah, itu yang disebut dengan ventilasi paru. Nah, kemudian ada istilah ruang rugi. Ya, nah. Ini jangan dibayangkan rugi dagang. Ya, nah, bukan. Sini nggak ada ya, kalau dagang rugi kan itu jelek. Tapi ruang rugi bukan ruang jelek. Ya, nah. Jadi ya dead space namanya bahasa Inggrisnya. Ya. Yaitu bagian saluran napas yang tidak mengalami pertukaran gas. Dia tidak mengalami pertukaran gas, tapi dia penting. Kalau nggak ada dia, nggak bisa lewat tuh udara. Ya. Nah, ya, jadi bukan rugi dagang ya. Nah, namanya saja disebut ya. Karena dia tidak berfungsi dalam pertukaran gas. Dia fungsinya sendiri ya sebagai tempat liwat. Ya. Tempat liwat itu penting, jalan. Kalau nggak ada jalan, gimana orang bisa kemana-mana. Ya. Jadi bukan ruang rugi yang merugikan. Nah, kemudian ada lagi ruang rugi anatomik. Ruang rugi anatomik ini, ya secara anatomi memang
itu buat saluran aja. Jadi sejak dari rongga hidung sampai bronchiolus terminalis itu semua ruang rugi anatomik. Nah, karena tidak ada pertukaran gas di sana. Tapi ingat, dia sangat penting. Kemudian ada lagi ruang rugi fisiologi. Nah, ini normalnya sama dengan ruang rugi anatomik. Tapi bila ada alveolus yang tidak berfungsi melakukan pertukaran gas, misalnya udaranya masuk sampai alveolus tapi nggak ada aliran darahnya, aliran darahnya nggak ada, cuma ada aliran udara, dia jadi tidak berfungsi dalam pertukaran gas. Nah, jadi bisa ruang rugi fisiologinya jadi lebih besar dari ruang rugi anatomi. Ya. Nah, ini terjadi pada gangguan aliran darah ke alveolus. Ya, lanjut. Ya, ini yang normal. Ya, nah, ini kembali memperlihatkan yang tadi, normalnya begini, tapi bila misalnya yang satu aliran darahnya tidak jalan, ya, misalnya yang sebelah kanan udah pembuluh darahnya mampet, ya, tersumbat, nah itu nggak ada pertukaran gas yang kanan, ya, yang kiri aja, nah, berarti ada ruang rugi karena udara masuk tapi nggak berfungsi, tidak ada pertukaran gas, ya, maka terjadi pembesaran ruang rugi fisiologi. Ya, oke. Ya, ini tadi, ya, kalau pembuluh darahnya tersumbat, ya, tidak ada terjadi pertukaran gas, ya, maka terjadi peningkatan ruang rugi fisiologi. Oke. Nah, kemudian ada lagi ventilasi alveolar. Nah, ini yang hanya yang ke alveolus saja, ya, yang ke alveolus saja. Ya, nah, jadi dalam hal ini udara yang masuk ada yang sampai alveolus, ada yang hanya sampai di saluran. Kalau kita menghitung ventilasi alveolar saja, maka udara yang masuk dikurangi berapa besar ruang ruginya. Ya. Itu, ya. Misalnya udara yang masuk 500 ml, volume saluran napas 150. Maka udara yang sampai alveolus 500 dikurang 150, tinggal 350 yang sampai alveolus. Nah, jadi ventilasi alveolarnya 350 ml per kali, ya, per kali napas. Nah, kalau per menit ya tinggal berapa kali frekuensinya. Kalau frekuensinya 20 kali per menit misalnya, ya 350 kali 20, jadi 7 liter. Nah, ya, ventilasi alveolar. Nah, kemudian ada lagi rasio ventilasi perfusi. Ya, nah, ini membandingkan berapa udara yang masuk ke alveolus, ventilasi alveolar, misalnya 4,2 liter per menit dari, ya. Nah, jadi 16 kali 350, ya, 4,2, ya. Nah, dikalikan dibandingkan dengan aliran darah paru 5 liter per menit, ya, cardiac output itu 5 liter per menit. Nah, jadi rasio ventilasi perfusi menjadi 4,2 per 5
atau 0,84. Nah, itu rasio, perbandingan. Nah, kemudian darah, ya itu kan cairan. Nah, cairan itu sifatnya ingin mencari tempat terendah, ya karena terpengaruh oleh gravitasi. Ya. Jadi kalau darah dipompa di tubuh kita, ya lebih cenderung ke bawah daripada dari jantung itu ke bawah lebih mudah daripada didorong ke atas. Ya, nah, karena pengaruh gravitasi. Ya. Nah, jadi kalau darah dipompa, ya lebih cenderung ke bawah. Ya. Yang menyebabkan darah lebih banyak ke bawah daripada ke atas. Nah, jadi istilahnya ada uneven matching, ventilation to perfusion. Sedangkan ventilasi paru tidak separah itu, ada juga bedanya nanti. Kita lihat. Ya. Nah, ventilasi paru lain lagi, mengembang ke atasnya yang lebih sedikit. Kita lihat tadi. Ya. Perfusinya lebih banyak mudah ke bawah. Ya. Nah, ya, kita lanjutkan nanti kita lihat gambarnya. Ya, lanjut. Nah, ini. Ya. Nah, di sini diperlihatkan pertama tadi kita sebut bagaimana darah ya dipompakan lebih banyak ke bawah. Ya. Jadi lebih memudah darah ke bagian bawah dari paru daripada ke bagian atas. Nah, itu beda gambar merahnya. Ya. Gambar merahnya beda ya. Nah, jadi lebih banyak darah ke bawah. Itu udah alami ya. Karena pengaruh gravitasi. Jadi kalau kita dalam posisi tegak, darah lebih banyak ke bagian bawah paru daripada bagian atas paru. Nah, kita lihat pula pengembangan paru. Pengembangan paru, nah, paru ini mengembang, ya. Dia ini tertarik, sebenarnya kan paru ini bisa kolaps. Dia mengembang karena tertarik, karena tekanan dalam rongga pleura negatif. Ya, minus 13,5 cm air. Ya, tekanan di dalam rongga pleura. Jadi paru ini tertarik, mengembangnya karena tertarik. Nah, kemudian paru punya berat. Ya. Nah, paru sendiri punya berat. Nah bagian yang ke arah dinding pleura itu menarik. Ya, termasuk yang dari pleura bagian atas. Ya. Nah, sehingga karena paru itu juga ada berat, dia udah tertarik oleh beratnya sendiri. Ya. Jadi alveolus itu udah mengembang oleh pengaruh beratnya sendiri. Berat yang bawah menarik pengembangan paru bagian atas. Ya. Nah, jadi di atas itu udah ngembang duluan karena tertarik oleh berat paru sendiri. Sedangkan yang bagian bawah alveolusnya belum mengembang. Lihat itu dalam keadaan istirahat misalnya alveolus bagian atas sudah mengembang, bagian bawah belum. Ya. Nah, kemudian terjadi inspirasi. Ketika inspirasi, bagian yang bawah lebih mudah mengembang karena tadi dia belum mengembang. Ya. Nah, sehingga terlihat daya pengembangannya lebih besar di bagian bawah daripada bagian atas. Yang bagian atas sudah mengembang duluan, ketika terjadi inspirasi, mengembangnya nambah dikit aja. Sedangkan yang bagian bawah mengembangnya banyak. Kita lihat di sini ada perbedaan pengembangan alveolus ketika inspirasi. Nah, ya, berarti juga jumlah udara yang masuk ke alveolus bagian bawah lebih banyak daripada bagian atas. Nah, ini cocok. Aliran darahnya sedikit, pengembangan udaranya sedikit. Ya. Sedangkan bagian bawah, aliran darahnya banyak,
pengembangan udaranya juga banyak. Ya. Nah, jadi masih klop, ya, sesuai antara perubahan aliran udara dan aliran darah. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita melihat bagaimana paru mengembang. Nah, ini keseimbangan dari tarikan jaringan paru yang elastis dan tarikan dinding toraks. Ya. Nah, kita tadi sudah melihat ada rongga pleura. Ya, ada pleura, dinding pleura. Ya. Pleura. Nah, itu tekanannya negatif, itu yang menarik paru sehingga mengembang. Nah, ada tekanan subatmosferik pada rongga pleura, ada tekanan negatif. Ya. Coba ya, lihat lanjut gambarnya. Nah, ini ya. Jadi bagian atas ya itu ada semprit, kita tarik, tapi ada balon di dalamnya. Ya, jadi di dalamnya ada balon tuh yang merah. Kemudian kita tarik sempritnya, maka balonnya akan mengembang. Satu lagi bagian bawah itu balonnya di luar. Jadi untuk mengembangnya balon harus didorong. Sedangkan yang di atas untuk mengembangnya balon harus ditarik. Nah, ini dua ya. Dua hal yang berbeda. Ini sama-sama balon. Satu balonnya di dalam semprit, satu di luar. Kalau yang di luar itu untuk mengembangkan balon kita dorong. Jadi udara masuk ke balon. Kalau yang di atas, karena balonnya di dalam, untuk mengembangkan balon kita tarik. Ya, ya jelas ya. Jadi ada beda antara atas dan bawah. Nah, paru kita mengembangnya seperti yang di atas. Paru mengembang karena tertarik oleh pembesaran rongga toraks. Jadi bukan seperti yang di bawah karena ditiup. Ya. Nah, kalau di bawah itu balon mengembang karena ditiup. Kalau paru kita mengembang karena pembesaran rongga toraks. Nah, jadi makin mengembang berarti tekanan intrapleuralnya makin negatif, makin minus. Tekanan rongga pleura ya, tarikan. Oke, ya lanjut. Nah, itu juga di sini. Ya, ini ada rongga pleura. Ya, kita lihat yang tengah dulu, tarikannya antara keluar ke dalam seimbang. Nah, ketika kita inspirasi dalam, yang C, kanan, kita inspirasi dalam, maka tarikan ke dalamnya lebih kuat. Sebaliknya ketika ekspirasi, yang kiri, ya, itu ada tarikan keluarnya lebih besar. Ya. Nah, ya, tenaga keluarnya lebih besar, nah, yang ke dalamnya kecil. Ya. Nah, itu pada ekspirasi ada dorongan untuk menarik lebih keluar, ya, tekanan keluarnya lebih besar. Ya. Yang di tengah itu keadaan seimbang. Ya. Nah, jadi ketika ekspirasi, ketika relaksasi tenang, kemudian ketika inspirasi dalam yang kanan. Ya. Lanjut. Nah, ini ketika terjadi udara, dinding pleura tembus. Ya, tembus. Misalnya oleh pisau, oleh penjahat. Menusuk dada orang, ya, karena merampok misalnya. Ya. Nah, jadi ketika dinding pleura tembus, maka udara masuk. Kenapa masuk? Karena tekanan dalam rongga pleura itu minus.
Lebih minus maksudnya di sini lebih rendah dari atmosfer. Sehingga udara dari atmosfer masuk. Nah, ketika udara masuk, maka tekanan negatifnya hilang. Udara banyak di dalam rongga pleura. Dan parunya jadi kempes. Kenapa kempes? Karena tadi jaringan elastis. Dia mengembang karena tertarik. Sekarang yang nariknya nggak ada, dia kempes. Nah, terjadi parunya kolaps. Ya, parunya kolaps karena tidak ada yang narik. Ya, tekanan di rongga pleuranya tidak minus, jadi tidak menarik alveol, tidak menajuk apa paru-parunya nggak ditarik. Nah, jadi paru baru mengembang bila tekanan di rongga pleura minus, artinya lebih rendah dari atmosfer. Ketika tertusuk dinding pleuranya, udara masuk, tekanan dalam rongga pleura normal sama dengan atmosfer, maka parunya akan kolaps. Jadi gitu kira-kira ya. Nah, kemudian karena tidak ada lagi yang menarik, maka dinding toraks juga lebih mengembang. Nah, ya. Tadinya ada keseimbangan, ada yang menarik, paru menarik dinding toraks. Sekarang parunya ada lepas tangan, tidak narik lagi, maka dinding toraksnya akan lebih mengembang. Nah, namanya barrel chest, ya, barrel chest, pengembangan dinding toraks. Ya, ya lanjut. Ya. Ini peristiwa namanya pneumotoraks tadi. Ya. Nah, sekarang gimana bayi baru lahir? Ada bayi baru lahir. Nah, di dalam uterus itu tidak ada pengembangan alveolus dan saluran napas. Tapi semua sudah disiapkan. Sudah ada alveolusnya, sudah ada bronchiolusnya, sudah ada bronchusnya, semuanya sudah lengkap. Saluran sudah lengkap, alveolus sudah lengkap. Cuma masih kempes total. Ya. Nah, berarti dalam keadaan ini volumenya kecil. Nah, sudah disiapkan juga diafragma, cuman dalam keadaan tinggi diafragma. Nah, ketika lahir, ya, nah ada peran dari rangsang pada kulit, ya, misalnya udara di luar dingin, nah, tambah lagi ditepok-tepok waktu melahirkan, waktu lahir, ya, maka terjadi kontraksi diafragma pada bayi tadi. Nah, dengan kontraksi diafragma maka udara masuk. Ya, terjadi inspirasi pertama. Nah, mungkin itu disertai dengan bunyi suaranya. Nah, selanjutnya dia bernapas, bisa menangis. Baik. Nah, tapi sekali ini terbuka, berarti saluran napas terbuka semua. Ya, saluran napas terbuka semua, alveolus terbuka semua. Ini tidak mungkin dikembalikan lagi ke posisi awal. Wah, kempasin lagi aja, nggak bisa. Ya, sekali terbuka tidak bisa dikembalikan. Nah, ini dengan ini bisa untuk para ahli forensik bisa menentukan bahwa ini bayi ada seandainya ditemukan bayi mati, ya, apalagi dibuang di tong sampah, ya, ini bayinya lahir sudah mati atau setelah mati setelah lahir. Ya. Kalau lahirnya udah mati,
Ya, masih bisa jalan lagi ya, alhamdulillah. Ya, ya, semua tidak terganggu lagi. Jalan? Iya dok. Oke, ya, nah, oke. Lanjutkan. Silakan, slide berikutnya. Ya, lanjut. Mohon maaf dok, sebentar dok. Tadi yang share screen wifi-nya sedang mati dok. Sudah di backup yang nyala. Tunggu sebentar ya dok. Ya, ya. Silakan. Nah. Tadi nyampe mana ya dok? Bayi ya? Ya, ya, sampai sini. Ini atau lagi? Oh, ini yang atas, yang atas. Ya, nah ini, ya, 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 ini. Ini lagi atau lagi? Terus. Ya, ini. Ya. Ya, lanjut. Ya, ini. Nah. Ya, sampai di sini tadi. Nah, jadi sekali parunya mengembang tidak bisa dikempeskan lagi, ya. Nah, jadi untuk ahli forensik bisa membedakan bila ada bayi yang mati, ya, lahirnya mati setelah lahir baru mati atau setelah mati baru lahir, ya. Nah, itu beda, ya. Ya, lanjut. Nah, kemudian pada saluran pada alveolus, ya, alveolus itu bagian dalamnya itu ada sejenis cairan, ya, yang melapisinya. Ya, alveolus itu dilapisi oleh sejenis cairan yang kita sebut surfaktan. Ya. Surfaktan ini berperan dalam menurunkan tegangan permukaan dinding alveolus. Nah, jadi kalau coba lanjutkan. Nah, ada gambar barangkali. Lanjutnya gambar. Ya, nah, ini ya. Ini yang merah itu adalah surfaktannya. Kalau alveolusnya mengecil, surfaktannya lebih banyak. Ya, lebih banyak atau lebih tebal. Kalau alveolusnya membesar, nah surfaktannya jadi dibagi rata, jadi masing-masing dapat sedikit. Ya, makin tipis. Nah, apa tujuannya? Apa artinya ini? Jadi
kalau alveolusnya membesar, itu akan terbatas pembesarannya karena dinding alveolus ini akan lebih tegangan permukaannya meningkat. Tegangan permukaannya meningkat sehingga dia nggak mudah mengembang lebih lanjut. Ya. Nah, sebaliknya gambar kanan, alveolusnya kecil. Berarti surfaktannya tebal. Nah, kalau surfaktannya tebal, itu tidak mudah kempes. Karena tegangan permukaan kecil. Ya. Nah, ya. Tegangan permukaan kecil nggak mudah kempes. Tegangan permukaan besar nggak mudah mengembang lebih lanjut. Ya. Nah, ini peran dari surfaktan dalam mengatur tegangan permukaan dalam alveolus, dinding alveolus. Ya. Jadi lebih tegasnya surfaktan ini berperan mencegah kolapsnya alveolus, mencegah pecahnya alveolus. Ya. Kalau kecil jadi kolaps, kalau membesar terus menjadi pecah. Nah, dengan adanya surfaktan yang cukup ini dicegah. Nah, kalau surfaktannya berkurang maka mudah kolaps. Ya. Kalau udah kecil kolaps dia. Kalau membesar pecah dia, karena tidak ada lagi yang mempertahankan. Ya. Begitu. Nah, itu ada penyakit yang namanya ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Itu kekurangan surfaktan. Maka ada alveolusnya yang pecah, ada yang alveolusnya yang kolaps, sehingga pernapasan sangat terganggu. Ya, oke, lanjut. Nah, ini tadi penjelasannya yang tadi, ya, menurunkan tegangan permukaan, ya, mencegah kolaps dan mencegah pecahnya alveolus kalau pengembangan terlalu kuat, terlalu besar. Ya, ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini tadi defisiensi surfaktan. Ya, ya, lanjut. Nah, ini ya, ini tadi. Lanjut. Yang defisiensi atau yang gambar torak, Dok? Ya, ini kan tadi sudah saya sebut juga, bila kita kekurangan surfaktan atau defisiensi surfaktan akan terjadi acute respiratory distress syndrome. Jadi ada yang pecah, ada yang kolaps. Ya, kalau dia mengecil jadi kolaps karena tidak bisa dicegah oleh surfaktannya untuk kolaps, dan juga bisa berlebihan mengembangnya karena tidak ada surfaktan yang menahannya. Ya. Oke, defisiensi surfaktan menimbulkan penyakit yang namanya ARDS tadi. Ya, lanjut. Nah, sekarang nih pengaruh gravitasi tadi sudah disebut, ya. Nah, jadi pengembangan alveolus dan aliran darah, ya. Nah, ya, kita lanjutkan saja. Kita lanjut. Ya, ini tadi sudah dibahas, ya. Nah. Boleh, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini yang terlihat, ya, bahwa aliran darah bagian atas lebih sedikit
kalau istirahat. Cuma ketika exercise, ya, orang berlatih di mana aliran darah sangat banyak mengalir ke seluruh tubuh. Nah, di paru tidak ada beda lagi atas bawah, semua penuh. Ya, nah, jadi itu. Ya, jadi kapilernya penuh sehingga darah mengalir ke seluruh bagian dari paru. Ya, itu yang terjadi ketika exercise. Ya. Ya, lanjut. Nah, ini memperlihatkan hubungan antara aliran darah dengan aliran udara. Ya. Nah, kiri atas aliran darahnya bagus. Ya. Aliran darahnya bagus. Jadi darah ke paru yang biru, ya, karena dia ke paru itu darah vena, tapi di arteri, ya, arteri pulmonalis, darahnya darah vena, warnanya biru. Masuk ke paru, masuk ke alveolus, udaranya bagus, ya, bronkusnya bagus, sehingga terjadi pertukaran gas yang baik. Nah, warna birunya jadi merah karena banyak oksigen dan kurang CO2. Ya, berarti normal ini yang kiri atas. Kemudian yang kanan atas B itu saluran nafas terganggu, ya, menyempit. Ya, kita lihat. Jadi aliran udara ke darah itu berkurang atau malah stop. Sedangkan aliran darahnya tetap. Nah, maka di darah ini tidak terjadi atau kurang terjadi oksigenasi. Berarti darahnya tetap mengalami anoksigen, kekurangan oksigen. Nah, nanti bercampur dengan darah yang oksigennya baik. Ya. Nah, tapi ini sudah kurang, ya, karena ada bagian dari paru yang tidak mengalami oksigenasi yang cukup. Nah, ya, itu karena saluran napas yang tersumbat. Ya. Aliran darah tetap baik. Yang kiri bawah, C, nah itu yang sebelah kanan itu sama-sama rusak. Saluran napasnya rusak, aliran darahnya juga rusak. Ya, nah, jadi yang berfungsi hanya yang sehat, yang kiri. Ya, nah, jadi kerusakan sebelah paru, misalnya. Ya. Sedangkan yang D kanan bawah, ini rusak semua. Nah, ya, pembuluh darahnya rusak, aliran napasnya, saluran napasnya rusak semua. Nah, ini yang sudah rusak total. Ya. Destroyed lung namanya, ya, kerusakan. Ya. Parunya udah destroy rusak berat, ya. Jadi kiri kanan salurannya jelek, aliran udaranya jelek, ya. Ini yang paling parah. Oke. Itu yang bisa terjadi di dalam tubuh kita. Ya, tentunya kita harap selalu yang kiri atas, ya. Aliran darah bagus, aliran napas bagus, ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian pada posisi tubuh telentang, ya, ini tadi berdiri, sekarang telentang. Ketika telentang, aliran darah vena itu namanya venous return, ya, darah yang mengalir ke rongga toraks itu bertambah, tambah baik. Ya. Nah, aliran darah ke paru meningkat. Nah, kemudian pembuluh darah dalam paru
dilatasi pasif. Volume darah total di paru meningkat lebih kurang 400 ml. Kemudian tahanan saluran napas meningkat karena itu darah banyak. Jadi salurannya agak tertekan. Jadi tahanan saluran napas meningkat. Dan volume paru total yang bisa dipakai untuk saluran napas itu berkurang. Ya, karena banyak darah yang nambah. Ya. Rongga toraks sudah tertentu volumenya, ditambah dengan lebih banyak darah sehingga udara yang mengisi akan berkurang. Itu ketika kita terlentang hidup. Nah, cuma dalam keadaan normal ini masih bisa, ya, masih bisa, masih dalam batas normal ini, ya. Jadi tubuh tidak mengalami gangguan. Ya. Nah, tapi dalam penyakit-penyakit tertentu, misalnya apa namanya layuh jantung, ya. Jadi kemampuan jantung untuk memompahkan darah berkurang. Nah, itu darah akan lebih banyak ada di dalam rongga toraks. Nah, ini akan mengganggu. Ya. Kalau hanya sampai sekian itu dalam batas normal, tubuh bisa apa namanya toleransi, tidak dirasakan. Oke, lanjut. Nah, kita bicara tentang tahanan saluran napas. Ya. Jadi setiap saluran itu ada tahanan aliran. Ya, nah, jadi baik saluran air, apa saluran udara itu semua ada tahanan. Ya, makin kecil diameter saluran, makin besar tahanannya. Ya. Nah, jadi 90% tahanan saluran napas atau airway resistance itu peran rongga hidung, faring, trakea, dan bronki. Ya. Nah, ini saluran yang tidak banyak berubah. Ya. Jadi saluran rongga hidung, faring, trakea, bronki itu salurannya tetap. Ya. Kecuali kalau sedang sakit misalnya. Ya, jadi hidung mampet. Wah, ya. Edema saluran napas. Ya. Atau trakeanya mengalami radang yang berat. Nah, edema. Nah, baru tahanan saluran meningkat. Ya. Nah, dalam keadaan normal, nah, inilah tahanan terbesar. Karena dia paling kecil. Jadi 90% tahanan saluran napas ada di sini. Ya. Nah, jadi kalau orang hidungnya mampet, saluran napasnya meningkat, jadi orang jadi sesak napas. Ya, bisa saluran di rongga hidung, bisa di bronkus, ya. Nah, sebaliknya bronkioli, ya. Bronkioli, ya ini saluran kecil yang sekali. Itu penampang totalnya justru lebih banyak karena dia sangat banyak. Bronkioli ini jumlahnya sangat banyak, ya. Sehingga penampang totalnya jauh lebih besar, itu 2000 kali dari trakea. Nah, ya. Bronkioli yang jumlahnya sangat banyak, walaupun penampang satu-satu, kalau dihitung satu-satu kecil banget bronkioli. Tapi karena banyak, nah dia penampang totalnya jauh lebih besar dari bronkus, ya. Atau trakea. Ya, trakea aja yang satu, ya. Kalau bronkus sudah ada nambah, ya. Ya, jadi bronkiolus itu penampang totalnya 2000 kali dari trakea. Ya, nah, berapa banyak tuh bronkiolus, ya? Bronkioli. Nah, ya. Nah, bronkioli dapat menyempit dan kolaps. Ya.
Jadi bisa juga mempengaruhi, ya. Jadi diameternya berkurang, mempengaruhi tahanan saluran napas. Nah, tahanan saluran napas akan meningkat, compliance menurun, terjadi dyspnea. Dyspnea atau saluran sesak napas. Nah, cuma tahanan saluran napas meningkat ini lebih mudah terjadi karena daerah bronkus ke atas. Ya. Kalau bagian bawah harus semuanya kena. Ya. Nah, misalnya pada bangsa pneumonia, ya, pada pneumonia itu radang paru, seluruh bronchiolusnya kena, ya, meradang, nah, maka terjadilah sesak napas. Nah, tapi kalau di daerah trakea terjadi pembengkakan saluran, ya, itu satu tapi bisa sangat mengganggu. Ya. Jika ada orang yang harus dilakukan pembukaan, ya, tracheostomi namanya. Ya. Dibuka trakeanya untuk membuat saluran, ya, biar bisa napas. Nah, itu bisa terjadi. Ya. Nah, jadi 90% tahanan saluran napas ada di atas, ya, hidung, faring, trakea, dan bronki. Ya. Yang 10% ada di bronchiolus, bronchioli. Ya, lanjut. Ya, jadi dimanapun adanya, kalau saluran napas meningkat, tahanan saluran napas meningkat akan menimbulkan pengurangan kemampuan mengembangkan atau compliance yang menurun, dan terjadilah sesak napas atau dyspnea. Ya, lanjut. Nah, kita lanjutkan tentang difusi, ya. Tadi ini tentang ventilasi dengan ragamnya, ya. Sekarang kita lanjutkan tentang difusi. Ya. Jadi difusi gas, oksigen dari alveoli ke kapiler, CO2 dari kapiler ke alveoli. Nah, kita telah lihat tadi gambar, alveolus diliputi oleh kapiler, ibarat bola dengan jaring. Nah, terjadi permukaan difusi yang luas, ya, karena meliput seluruh, ya, 300 juta alveolus, ya, dengan sekitar 280 miliar kapiler. Ya, ya, lanjut. Ya, ini gambar yang tadi lagi kita lihatkan, ya, antara alveolus dan kapiler. Ya, ya, lanjut. Nah, kita lihat dulu apa itu udara. Ya, udara. Jadi udara ini terdiri dari gas, ya. Nah, isi gas, campuran gas. Ya, yang terbanyak adalah nitrogen. Yang kedua oksigen, yang lainnya dikit-dikit. Ya. Dan itu semua punya tekanan parsial, ya, atau tekanan bagian. Nah, tekanan total adalah penjumlahan dari tekanan parsial. Nah, tekanan parsial satu gas sama dengan
persentase dari volume kali tekanan total. Ya, itu. Jadi ada tekanan parsial oksigen misalnya. Ya, bisa berapa volumenya, berapa tekanan totalnya. Ya. Ya, misalnya di permukaan tubuh 1 atmosfer, tapi bisa juga tekanannya tempat yang rendah. Ya, lanjut. Nah, gas ini larut dalam air. Ya, jadi di dalam air itu ada udara. Ya, ada oksigen, ada nitrogen, ada CO2 dan sebagainya. Larut dalam air, gas itu. Nah, air di mana dalam tubuh kita banyak air. Ya, jadi di dalam darah dan cairan tubuh lainnya juga ada macam-macam gas, sama dengan komposisinya dengan udara luar. Ada nitrogen, ada oksigen, ada CO2, ada. Nah, ada air juga dalam bentuk uap, itu namanya gas. Ya. Nah, jadi ada tekanan uap air. Ya. Nah, tekanan parsial gas di udara sama dengan di dalam air, tekanan parsialnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini memperlihatkan tekanan macam-macam. Kita lihat yang udara luar aja, di atas, paling atas. Ya, ada O2, N2, CO2, dan H2O. Nah, ini cuman yang paling atas ini H2O-nya dianggap 0, jadi udara kering. Ya, nah. Sedangkan ada udara ekspirasi. Nah, yang kiri atas juga, ya. Udara ekspirasi artinya udara yang keluar dari alveolus. Ya, uap airnya jenuh, jadi 47 mm air raksa. CO2-nya banyak. Oksigennya berkurang, tapi tidak habis. Ya. Nah, bandingkan dengan udara inspirasi yang sampai setelah diuapkan melalui saluran napas sudah sampai di trakea, sudah uap airnya sudah jenuh 47, ya. CO2-nya rendah. Oksigen 150. Nah, bandingkan udara yang keluar dengan udara yang masuk, udara ekspirasi dan udara inspirasi. Uap air udah jenuh karena tadi ada pelembapan, ya. Ingat ya, kita udara yang masuk alveolus lembab. Dan udah jenuh uap air. Cuma CO2-nya. CO2-nya yang masuk itu sedikit, kurang dari 10, yang keluar 32. Sebaliknya oksigen yang masuk 150, keluarnya 120. Ingat, tidak habis. Udara ekspirasi itu tidak habis diambil oksigen. Nah, kemudian lihat pula yang ada di alveolus. Di alveolus, kita lihat O2-nya saja, ya, itu 100. Ya, udaranya 100 di alveolus, tekanannya. Tapi yang keluar udara ekspirasi tadi 120. Nah, kenapa itu? Ya. Udara masuk 150, di alveolus 100, keluarnya 120. Nah, kenapa? Ya, nah karena udara yang keluar dari alveolus ini nggak habis. Ya, hanya sebagian dari udara yang ada di alveolus keluar. Nggak pernah, alveolus itu nggak pernah kosong. Ya, dari seluruh alveolus itu hanya keluar 350 cc. Ya, dari sekitar 2 liter. Ya, nah.
Jadi, ya, kemudian setelah keluar bercampur dengan udara dari saluran, ya, dari yang kita sebut tadi dead space, ruang rugi. Di dead space atau di ruang rugi oksigennya masih 150 bercampur dengan yang 100 dari alveolus sehingga udara ekspirasi keluarnya masih ada 120. Ya, itu yang terjadi di saluran nafas. Nah, kemudian kita lihat yang di darah bawah. Ya, di udara alveolus itu 100 O2-nya, maka di udara di darah juga jadi 100. Ya. Udara yang keluar menuju ke jantung itu 100, tapi udara yang masuk ke paru atau ke alveolus itu 40 cuma. Ya. Jadi udara yang dari jaringan dari seluruh tubuh ya, menuju ke paru, O2-nya 40. CO2 46. Nah, kemudian terjadi pertukaran gas di alveolus, oksigennya jadi 100, CO2-nya jadi 40. Ya, terlihat di sini bahwa oksigennya nambah 60, CO2-nya kurang 6. Nah, ya, bisa bayangkan ya. Jadi terjadi pengeluaran CO2 dari 46 ke 40, terjadi penambahan oksigen dari 40 ke 100. Nah, yang bawah ini, yang kanan bawah, ini yang akan mengalir kembali ke jantung kiri, kemudian dipompakan ke seluruh tubuh. Yang kiri bawah itu yang berasal dari jantung kanan, yang menuju ke paru untuk istilahnya dibersihkan. Ya. Nah. Oke, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Ini agak perlu pengertian yang lengkap. Ya, ya lanjut. Nah, ini sama. Ya, ini untuk memperlihatkan bahwa di berbagai tempat di tubuh kita beda-beda. Ya, di jaringan. Ya, jaringan masuk ke paru, dari paru keluar, ya. Udara ekspirasi, udara inspirasi. Nah, cuman lain sumber, lain sedikit beda nilainya. Yang tadi 160, ini 159 gitu, ya, beda-beda dikit, ya. Oke, lanjut. Nah, ini gambar lain, ya. Ini yang jantung kanan, darah dari seluruh tubuh yang biru. Dari seluruh tubuh masuk ke jantung kanan, dari jantung kanan ke paru. Nah, dari paru ke jantung kiri, dari jantung kiri ke seluruh tubuh. Nah, ya, jadi kita lihat darah vena dan darah arterinya di sini. Ya. Nah, dari sini terlihat bahwa kita ada penambahan 250 ml per menit oksigen. Ya. 250 ml oksigen per menit, ya. Diambil dari alveolus, di paru. Ya.
Oke, lanjut. Nah, ini jalan oksigen masuk dari alveolus, menembus surfaktan, menembus endotel, nah, ya, masuk ke kapiler, nanti baru masuk ke eritrosit. Ya, jadi ada dinding yang ditembus oleh udara oksigen. Begitu juga CO2. Nah, CO2 sebagian itu berasal dari cairan, ya, larut di dalam cairan darah. Nah, itu juga menembus dinding, masuk ke alveolus sebagai CO2. Ya. Ya, jadi arah berlawanan. Oksigen dari alveolus ke pembuluh darah, CO2 dari pembuluh darah ke alveolus. Ya. Pembuluh darahnya kapiler. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada namanya kurva disosiasi Hb dan O2. Ya. Nah, maksudnya Hb itu mengikat O2, tapi bukan terjadi oksidasi, hanya mengikat. Ikatan ini mudah lepas. Jadi ikatan Hb dan O2 bukan oksidasi, tapi hanya sekadar mengikat yang mudah lepas. Ya. Nah, di tempat banyak oksigen, yaitu misalnya di paru, ya, itu Hb mudah mengikat O2. Ya. Jadi di tempat oksigennya banyak, di mana PO2-nya tinggi, Hb mudah mengikat O2. Nah, contohnya di paru. Nah, jadi di parulah tempat oksigen diambil oleh Hb, diikat oleh Hb. Hb ada di dalam eritrosit. Nah, kemudian darah ini mengalir sampai di jaringan. Di jaringan oksigen rendah. Di tempat oksigen rendah, Hb nggak mau ngikat O2 banyak-banyak. Ya. Dia lepas. Ya, nah di tempat oksigen rendah, Hb melepas oksigen. Nah, inilah cara yang efektif dan efisien bagaimana oksigen ini dibawa, ya, dari supplier ke konsumen. Ya. Nah, ya, suppliernya di alveolus, konsumennya di jaringan seluruh tubuh. Jadi, jaringan seluruh tubuh memerlukan oksigen setiap saat. Nah, ya. Kemudian darah mengalir ke jaringan setiap saat, membawa oksigen dari paru setiap saat. Ya. Nah, itu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi di tempat banyak oksigen, Hb mengikat O2. Di tempat rendah oksigen, Hb melepaskan O2. Nah, ini yang disebut dengan kurva disosiasi. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ada beberapa keadaan di mana pelepasan oksigen lebih mudah, lebih banyak. Ya. Nah, berarti lebih menguntungkan lagi. Kalau lebih banyak dilepas, lebih menguntungkan buat jaringan. Nah, ini kapan terjadi? Bila di tempat itu suhunya meningkat. Bila di tempat itu CO2-nya meningkat. Bila di tempat itu fosfogliseratnya meningkat. Nah, di mana itu? Ketika orang berolahraga. Ketika otot itu kerja keras, maka suhu meningkat, PCO2 meningkat, bifosfogliseratnya meningkat. Nah, jadi di tempat itu oksigen lebih mudah lagi dilepas.
Nah, itu terjadi pergeseran dalam kurva disosiasi, ya, karena di tempat yang banyak olahraga itu suhunya tinggi, meningkat, glykosaminnya meningkat, dan tekanan O2-nya di sana rendah. Ya. Jadi mudah dilepaskan. Itu yang kita lihat dalam kurva disosiasi ini. Ya. Ada keadaan istirahat, ada keadaan olahraga. Ya. Nah, tapi yang pasti di tempat oksigen banyak di paru, oksigen banyak diambil, di tempat yang rendah oksigen di jaringan, oksigen dilepas. Nah, itulah cara tubuh kita mengambil dan melepaskan oksigen di dalam tubuh. Ya, lanjut. Nah, ini tadi menjelaskan tadi ada pH ya, pH itu pH termasuknya. pH, suhu, PCO2, glykosaminoglycerat, DPG atau DPG. Nah, jadi jaringan yang aktif, oksigennya lebih banyak dilepas. Karena ini semua terjadi pada jaringan yang aktif. Ya, orang olahraga dan sebagainya. Oke, ya. Ya, lanjut. Nah, sekarang gimana kalau
Assalamualaikum. Bisa maju lagi ya? Ada gangguan tadi ya? Ya, silakan. Nah, jadi pada ketinggian ya itu prosentase atau campuran udara di atmosfer sana di laut dan di ketinggian itu prosentasenya sama. Cuman yang beda tekanannya. Tekanan di ketinggian jauh lebih rendah daripada tekanan di permukaan laut. Tergantung berapa tinggi kita ke atas. Ya. Nah, jadi kalau tekanannya terlalu rendah, maka misalnya oksigen, kadar oksigennya juga lebih rendah. Ya, ini yang mengganggu. Ya. Jadi di tempat yang sangat tinggi kita memerlukan oksigen tambahan. Ya. Jadi pada orang-orang yang pergi ke Mount Everest sana, ya perlu tambah bantuan oksigen, ya karena tekanan O2-nya sudah rendah berhubung dengan persentase tekanan atmosfernya yang rendah di tempat ketinggian. Ya. Nah, ya, jadi tekanan total atau tekanan total berkurang karena atmosfernya tekanannya rendah. Nah, tentu saja tekanan parsialnya juga akan berkurang. Nah, tentu saja bagi kita yang penting tekanan oksigennya yang makin rendah. Dan untuk itu, kalau kita berada di tempat yang sangat tinggi, perlu membawa oksigen tambahan, ya, supaya tidak